Rasa sakit, sebuah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, adalah bahasa universal yang menandakan adanya gangguan. Ini adalah sinyal tubuh kita untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah, dan seringkali ini adalah panggilan untuk bertindak. Ini adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor fisik, psikologis, dan sosial. Setiap individu merasakan dan merespons rasa sakit dengan cara yang unik, tergantung pada berbagai faktor seperti genetika, pengalaman masa lalu, dan kondisi kesehatan mental. Rasa sakit bisa bersifat akut, muncul tiba-tiba akibat cedera atau penyakit, atau kronis yang berlangsung lebih lama dari waktu penyembuhan yang diharapkan. Rasa sakit akut seringkali merupakan respons langsung terhadap cedera, seperti patah tulang atau luka bakar, dan biasanya mereda seiring dengan penyembuhan tubuh. Bayangkan rasa sakit yang tajam dan menusuk setelah pergelangan kaki Anda terkilir. Rasa sakit ini bisa sangat intens, membuat Anda sulit untuk bergerak atau bahkan berdiri. Atau rasa sakit yang tumpul dan berdenyut yang bertahan selama berbulan-bulan setelah jatuh. Rasa sakit kronis seperti ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Pengalaman ini menyoroti beragamnya sifat rasa sakit dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Rasa sakit tidak hanya mempengaruhi tubuh kita, tetapi juga pikiran dan emosi kita. Di luar sensasi fisik, rasa sakit dapat secara signifikan memengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Rasa sakit yang terus-menerus dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Rasa sakit kronis khususnya dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Orang yang menderita rasa sakit kronis seringkali merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh orang lain. Memahami sifat multifaset dari rasa sakit sangat penting untuk manajemen yang efektif. Pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial sangat penting untuk mengelola rasa sakit dengan baik. Mencari pertolongan medis tepat waktu sangat penting untuk mengatasi rasa sakit. Diagnosis yang tepat dan perawatan yang tepat waktu dapat mencegah rasa sakit menjadi kronis dan lebih sulit diobati. Mengabaikan rasa sakit atau menggunakan pengobatan sendiri dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Pengobatan sendiri tanpa pengawasan medis dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Tenaga kesehatan profesional memainkan peran penting dalam mendiagnosis penyebab rasa sakit, menyesuaikan rencana perawatan, dan memberikan dukungan selama proses pemulihan. Mereka bekerja sama dengan pasien untuk mengembangkan strategi manajemen rasa sakit yang efektif dan berkelanjutan, memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Obat-obatan seringkali menjadi lini pertama dalam manajemen rasa sakit. Pendekatan farmakologis meliputi berbagai macam obat yang masing-masing menargetkan jalur rasa sakit yang berbeda. Analgesik non-opioid seperti acetaminophen dan ibuprofen umumnya digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang. Obat ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan memblokir sinyal rasa sakit. Analgesik opioid seperti morfin dan oksikodon disediakan untuk nyeri hebat karena efek pereda nyeri yang kuat. Analgesik adjuvan termasuk antidepresan dan antikonvulsan dapat meningkatkan pereda nyeri bila digunakan bersamaan dengan obat lain. Obat-obatan ini menargetkan nyeri saraf dan memodulasi sinyal rasa sakit di otak. Pilihan obat tergantung pada jenis, tingkat keparahan, dan durasi rasa sakit, serta faktor pasien individu. Sangat penting untuk menggunakan obat secara bertanggung jawab dan di bawah bimbingan tenaga kesehatan profesional untuk menghindari potensi efek samping dan risiko. Meskipun obat-obatan memainkan peran penting, pendekatan non-farmakologis menawarkan alat yang berharga untuk mengelola rasa sakit tanpa hanya mengandalkan obat-obatan. Metode ini membahas aspek fisik dan psikologis dari rasa sakit. Terapi fisik, landasan manajemen nyeri non-farmakologis memanfaatkan latihan, peregangan, dan teknik manual untuk meningkatkan mobilitas, memperkuat otot, dan mengurangi rasa sakit. Akupunktur, praktik pengobatan Tiongkok kuno, melibatkan penyisipan jarum tipis ke titik-titik tertentu pada tubuh untuk merangsang penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit. Intervensi psikologis seperti terapi perilaku kognitif, kesadaran penuh, dan teknik relaksasi memberdayakan individu untuk mengelola persepsi rasa sakit dan mekanisme coping mereka. Terapi perilaku kognitif membantu membingkai ulang pikiran dan perilaku negatif yang terkait dengan rasa sakit
Sementara kesadaran penuh mendorong kesadaran saat ini untuk mengurangi penderitaan. Pendekatan non-farmakologis ini tidak hanya melengkapi pengobatan medis tradisional, tetapi juga memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam perjalanan manajemen nyeri mereka. Ketika saraf gagal berfungsi, intervensi bedah untuk meredakan nyeri. Dalam kasus di mana rasa sakit berlanjut meskipun telah dilakukan tindakan konservatif, intervensi bedah dapat dipertimbangkan untuk mengatasi penyebab rasa sakit yang mendasarinya, terutama ketika saraf terlibat. Ini adalah langkah yang diambil setelah berbagai metode non-bedah, seperti terapi fisik, obat-obatan, dan teknik manajemen nyeri lainnya, tidak memberikan hasil yang diinginkan. Blok saraf melibatkan penyuntikan anestesi atau agen lain di dekat saraf untuk mengganggu sinyal rasa sakit. Prosedur ini sering digunakan untuk memberikan kelegaan sementara dari rasa sakit yang parah, dan juga dapat membantu dokter dalam mendiagnosis sumber spesifik dari rasa sakit tersebut. Teknik ini memberikan kelegaan sementara dan membantu mendiagnosis sumber rasa sakit. Pasien seringkali merasakan pengurangan rasa sakit yang signifikan segera setelah prosedur, meskipun efeknya mungkin hanya sementara. Teknik neuromodulasi, seperti stimulasi sumsum tulang belakang, melibatkan implantasi perangkat yang mengirimkan impuls listrik untuk memodulasi aktivitas saraf dan mengurangi rasa sakit. Perangkat ini dapat diatur untuk memberikan tingkat stimulasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasien, memberikan kontrol yang lebih baik atas rasa sakit kronis. Operasi dekompresi bertujuan untuk menghilangkan tekanan pada saraf yang mungkin tertekan oleh tulang, cakram, atau jaringan. Prosedur ini seringkali dilakukan pada pasien dengan kondisi seperti stenosis tulang belakang atau herniasi cakram yang menyebabkan kompresi saraf. Misalnya, diskektomi mengangkat cakram hernia yang menekan saraf tulang belakang, mengurangi rasa sakit dan memulihkan fungsi. Prosedur ini dapat sangat efektif dalam mengurangi gejala yang disebabkan oleh cakram yang menonjol atau pecah. Intervensi bedah biasanya disediakan untuk kasus-kasus tertentu dan memerlukan pertimbangan yang cermat tentang risiko dan manfaatnya. Setiap prosedur bedah memiliki risiko potensial, termasuk infeksi, perdarahan, dan komplikasi lainnya, sehingga keputusan untuk menjalani operasi harus dibuat dengan hati-hati. Prosedur ini seringkali menjadi pilihan terakhir ketika pilihan pengobatan lain telah habis. Pasien dan dokter harus bekerja sama untuk menentukan apakah intervensi bedah adalah langkah terbaik untuk mengelola rasa sakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Bagian 5, kekuatan integrasi, menggabungkan terapi untuk hasil yang optimal. Manajemen nyeri yang efektif seringkali memerlukan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Ini berarti bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, kita tidak hanya mengandalkan satu jenis terapi saja, tetapi menggabungkan berbagai metode yang saling melengkapi. Strategi holistik ini memungkinkan rencana perawatan yang dipersonalisasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, setiap pasien mendapatkan perawatan yang unik dan spesifik sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya, seseorang dengan nyeri punggung kronis mungkin mendapat manfaat dari kombinasi obat pereda nyeri, terapi fisik, dan dukungan psikologis. Kombinasi ini tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga membantu pasien untuk mengelola kondisi mereka dengan lebih baik dalam jangka panjang. Obat-obatan dapat memberikan pereda nyeri awal yang sangat penting untuk memberikan kenyamanan segera kepada pasien. Sementara terapi fisik memperkuat otot dan memperbaiki postur untuk mengatasi akar penyebabnya. Terapi fisik juga membantu meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas yang sangat penting untuk pemulihan jangka panjang. Intervensi psikologis seperti CBT dapat membantu mengelola gejolak rasa sakit, meningkatkan mekanisme coping, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Terapi ini membantu pasien untuk memahami dan mengubah pola pikir negatif yang dapat memperburuk rasa sakit mereka. Integrasi dari pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi rasa sakit dari berbagai sudut, memaksimalkan peluang keberhasilan hasil. Dengan menggabungkan berbagai terapi, kita dapat memastikan bahwa semua aspek dari kondisi pasien ditangani dengan baik. Kolaborasi antar profesional kesehatan sangat penting untuk integrasi yang efektif. Tanpa kerjasama yang baik, sulit untuk mencapai hasil yang optimal.
Dokter, perawat, apoteker, terapis fisik, psikolog, dan spesialis lainnya bekerja sama untuk mengembangkan rencana manajemen nyeri yang komprehensif yang memenuhi kebutuhan unik setiap pasien. Dengan hal tersebut, beberapa kaimpemestis suspek dari perawatan dari manajemen nyeri hingga dukungan emosional dan fisik.